Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau Mungkin dia bisa nanya membolak-balik harokat Terima kasih seperti Bapak. pada Assalamualaikum surat An-Nisa warahmatullahi wabarakatuh. 164 dan ini adalah Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, bagaimana kabar semuanya? Tentunya kami berharap para pemirsa selalu dalam keadaan baik, selalu dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senang sekali pemirsa kita dapat kembali berjumpa dalam program kesayangan kita Live Interaktif Fatwa TV dengan tema akidah jalan lurus bersama guru kita Ustadz Dr. Abdullah Roy Hafizahullah Ta'ala, yang juga beliau ini merupakan salah satu anggota dari Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kemudian salat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita Rasul tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat. Tapi pemirsa, para pendengar Fatwa TV dan pendengar radio, alhamdulillah Ustadz sudah hadir bersama kita di studio. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Ahlan wa sahlan. Hayyakumullah. Gimana kabar antum? Alhamdulillah Ustadz, baik Ustadz. Masyaallah. Jazakumullah khair Ustadz sudah hadir bersama kami di studio Ustadz ya. Wa jazakumullah khairan. Baik. Masyaallah. Hayyakumullah. Tapi para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, alhamdulillah Ustadz dalam keadaan baik dan insya Allah siap menjawab pertanyaan-pertanyaannya dari pemirsa, dari para penelpon ataupun pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di website. Tapi para pemirsa, kami juga informasikan bahwasanya live interaktif kita pada malam hari ini juga disiarkan oleh beberapa stasiun radio. Ada Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MD FM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumbar, Radio Al Hikmah Banyuwangi, ada Radio Tua FM Riau, Radio Madinah Caruban, kemudian Radio Mas FM Sragen. Kami ucapkan jazakumullah khairan atas partisipasinya dalam menyiarkan live interaktif kita pada malam hari ini. Dan kami juga informasikan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz, Anda dapat menghubungi nomor 0331 544 6087, 0331 544 6087. Tapi pemirsa, sebelum kita memasuki tanya jawab, kita minta kepada Ustadz untuk menyampaikan beberapa nasihat pembuka Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak kenikmatan. Semoga Allah SWT memudahkan kita untuk mensyukuri kenikmatan-kenikmatan tersebut. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun antum berada, seorang muslim secara khusus dan manusia secara umum tidak terlepas dari apa yang dinamakan dengan musibah. Yang namanya kehidupan, ada saat di mana kita mendapatkan nikmat, dan di sana ada masa yang lain seseorang diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan musibah. Allah SWT mengatakan, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat." Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sebagian dari rasa takut dan juga rasa lapar dan kekurangan dari harta dan juga jiwa dan juga hasil tanaman. Ini semua adalah sunnatullah. Tidak mungkin seseorang dalam hidupnya hanya mendapatkan kenikmatan saja, dalam keadaan lapang terus, dalam keadaan tidak memiliki masalah sedikit pun. Pasti dia akan menemui satu
waktu, satu keadaan di mana dia diuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan sebuah musibah. Bagaimana seseorang bisa lolos dan sukses dalam menghadapi musibah tersebut? Tidak mungkin dia bisa menghadapi sebuah musibah dengan baik, lancar, berbagai kemudahan, kecuali apabila Allah SWT yang telah menurunkan musibah tadi memudahkan untuk orang tersebut. Ketika Allah SWT memudahkan, bagaimanapun besar musibah yang menimpanya, maka itu akan menjadi mudah bagi seseorang. Nah, kapan seseorang akan dimudahkan oleh Allah dan akan ditolong oleh Allah SWT ketika mendapatkan musibah? Jawabannya di dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, ta'arraf ilallahi fir rakha'i ya'rifka fi syiddah. Hendaklah engkau mengenal Allah ketika engkau dalam keadaan lapang. Niscaya Allah SWT akan mengenalmu ketika engkau dalam keadaan susah. Hendaklah engkau mengenal Allah ketika dalam keadaan lapang, dalam keadaan kita sehat, dalam keadaan kita diluaskan rezekinya oleh Allah, dalam keadaan kita dan keluarga kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita dalam keadaan yang aman, dalam keadaan tentram, semuanya terpenuhi, semuanya dalam keadaan sehat. Maka dalam keadaan lapang seperti itu, hendaklah kita mengenal Allah. Bagaimana mengenal Allah? Yaitu kita menjaga syariat Allah, menjaga ketaatan kepada Allah dalam keadaan kita lapang tersebut, menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim dan sesuai dengan kemampuan melaksanakan amalan-amalan yang sunnah, menjauhi kemaksiatan yang kecil maupun yang besar. Ini adalah di antara makna mengingat Allah dalam keadaan dia diluaskan rezekinya. Apa yang dia inginkan bisa dia beli, bisa dia lakukan. Tapi dia masih mengingat Allah. Dia mengetahui tentang hak-hak yang harus dia tunaikan di dalam harta tersebut dan apa yang harus dia lakukan ketika dia memiliki kesehatan, dia memiliki waktu luang. Orang yang demikian keadaannya, maka ya'rifka fi syiddah, Allah SWT akan mengenalmu ketika engkau dalam keadaan terkena musibah. Suatu saat ketika musibah datang, ketika engkau mendapatkan ujian di dalam masalah ekonomi, dalam masalah kesehatan, atau suatu saat mungkin tersesat, suatu saat mungkin terkepung, maka Allah SWT akan mengenalmu dalam keadaan seperti itu. Itu Allah SWT akan menolongmu. Allah akan memudahkan urusanmu. Karena ketika kita dalam keadaan lapang, kita mengingat Allah. Tentunya ini adalah keutamaan yang besar. Dan inilah yang diinginkan oleh masing-masing dari kita. Semua kita menginginkan ketika mendapatkan kesusahan dan juga musibah, kemudian setelah itu datang jalan keluar, datang solusi, datang kemudahan.
Kalau kita memang ingin yang demikian, maka sekarang ketika kita dalam keadaan lapang, hendaklah kita mengingat Allah. Jangan kita seperti sebagian orang yang ketika dia mendapatkan kenikmatan dari Allah SWT, maka dia lupa kepada Allah Azza wa Jalla yang memberikan kenikmatan tersebut. Akhirnya dia lakukan apa yang dia inginkan, berfoya-foya, menghabiskan apa yang dia miliki, dia gunakan untuk melampiaskan hawa nafsunya, meskipun itu di dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini adalah orang yang lupa kepada Allah ketika dia dalam keadaan lapang. Ketika dia dalam keadaan sehat, dalam keadaan dia memiliki waktu luang, dia lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Dia gunakan kesehatan tersebut, waktu luangnya, untuk bermaksiat, menyia-nyiakan waktunya. Maka orang yang demikian dikhawatirkan ketika dia terkena musibah, maka Allah SWT tidak menolongnya dan tidak membantunya, sehingga dia menghadapi musibah tersebut sendiri. Bahkan terkadang mungkin musibah yang kecil di mata orang, ketika Allah SWT tidak membantu, tidak menolong, maka itu adalah seperti menjadi musibah yang besar. Dan musibah, kesusahan ini bukan hanya kesusahan di dunia saja. Kelak di akhirat, bahkan ketika seseorang masuk ke dalam alam kubur, dia akan mendapatkan kesusahan. Ketika seseorang dibangkitkan, dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla, dihisab, ketika dia akan mendapatkan kitab, ketika dia akan melewati as-sirat, maka di sana ada keadaan-keadaan yang kita sangat membutuhkan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Maka masuk dalam hadis ini, ta'arruf ilallahi fir raha ya'rifka fi syiddah. Hendaklah engkau mengenal Allah ketika dalam keadaan lapang. Kita diberikan usia, diberikan waktu, diberikan kesehatan. Maka Allah SWT akan mengenalmu ketika engkau dalam keadaan kesusahan. Yaitu termasuk di antaranya, selain di dunia, di akhirat Allah SWT akan mengenal kita, karena kita mengenal Allah Azza wa Jalla ketika kita dalam keadaan lapang. Semoga apa yang kita sampaikan di awal pertemuan ini bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Jazakumullah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, demikianlah nasihat pembuka dari Ustaz. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kembali kita mengajak para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio yang semoga selalu dalam rahmat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi Anda yang mungkin memiliki permasalahan agama, khususnya dalam permasalahan akidah, Anda dapat bertanya secara langsung kepada Ustadz dengan menghubungi nomor 0331544687, 0331544687. Baik, sembari kita sudah ada penelpon yang bergabung Ustadz. Ya. Masya Allah. Kita angkat terlebih dahulu, ada Bu Rosmi di Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Ya, begini Ustaz. Ya. Saya mohon bimbingannya. Saya pernah mendengar di televisi juga bahwa waktu sujud itu lututnya yang didahulukan, jangan tangannya. Kalau tangannya didahulukan itu seperti apa Ustaz yang turun katanya? Onta. Ya, seperti unta turun. Ya. Nah, jadi kalau saya
rasanya ndak mampu yang kaki lutut duluan Ustaz, karena umur udah dengan bulan tahun sembilan udah 72 tahun, dengan tahun Masehi udah 72 tahun. Jadi rasanya tak mampu yang begitu. Jadi saya kalau sujud itu tangan duluan yang turun. Kalau mau berdiri itu pantatnya duluan, tangannya bertahan, pantatnya yang didulukan naik gitu. Apa sempurnakah sholat saya yang demikian Ustaz? Karena kemampuan saya cuma begitu. Dan mohon penjelasannya Ustaz. Nah, satu lagi, apakah bacaan i'tidal dan bacaan duduk antara dua sujud yang disunahkan oleh Rasulullah Ustaz? Mohon bimbingannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Ibu Rosmi di Riau, hafizahullah. Pertanyaan yang pertama adalah tentang seseorang yang ketika sujud karena sudah tua umurnya sehingga beliau mendahulukan tangan terlebih dahulu. Kemudian ketika bangkit dari sujudnya mendahulukan kakinya. Apakah ini dibenarkan amalannya demikian? Perlu diketahui oleh Ibu Rosmi dan juga para pemirsa sekalian bahwa permasalahan ini yaitu ketika sujud apakah seseorang mendahulukan tangan atau mendahulukan lutut, ini adalah termasuk masalah ijtihadiyah. Masalah ijtihadiyah, para ulama berijtihad di dalamnya. Ada di antara mereka yang mengatakan bahwasanya yang utama adalah mendahulukan kaki, yang mendahulukan lututnya. Kemudian setelah itu baru meletakkan kedua tangannya. Dan sebagian yang lain ada yang mengatakan justru yang lebih afdal adalah seseorang mendahulukan tangannya, baru setelah itu meletakkan kedua lututnya. Dan perbedaan pendapat di sini adalah perbedaan pendapat di antara ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan mereka sepakat bahwasanya dua-duanya ini sah. Seseorang mau meletakkan tangan dulu atau meletakkan lutut terlebih dahulu, maka dua-duanya diperbolehkan. Yang menjadi perbedaan di sini mana yang lebih afdal. Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau berpendapat yang lebih afdal adalah mendahulukan tangan, seperti yang Ibu lakukan tadi. Justru menurut beliau ini adalah lebih afdal. Inilah yang sesuai dengan hadis. Dan Syekh bin Baz rahimahullah berpendapat sebaliknya. Yang lebih afdal adalah dua lutut terlebih dahulu, baru setelah itu dua telapak tangan. Kalau memang yang dimudahkan bagi ibu penanya itu Ibu Rosmi adalah mendahulukan tangan terlebih dahulu, maka tidak masalah. Ini lebih mudah bagi seseorang, apalagi orang yang sudah berumur, maka dia mendahulukan telapak tangan terlebih dahulu sebelum kedua lututnya, tidak masalah. Dan saya katakan bahwasanya yang lebih kuat wallahu taala alam adalah pendapat yang mengatakan bahwa yang afdal terlebih dahulu atau yang afdal adalah mendahulukan kedua telapak tangan sebelum dua lututnya. Ya, wallahu taala a'lam. Kemudian yang kedua tentang masalah zikir yang dibaca ketika i'tidal, maka di sana ada beberapa lafaz dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu. Boleh seseorang memilih dari lafaz-lafaz yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula
antara dua sujud, maka di sana ada beberapa lafaz, di antaranya adalah Rabbighfirli, Rabbighfirli. Kalau memang datang beberapa lafaz dari Nabi SAW, maka yang afdal adalah seseorang mengamalkan terkadang dengan lafaz A dan terkadang dengan lafaz B. Artinya bervariasi di dalam membaca lafaz-lafaz tersebut. Sebagaimana dahulu Nabi SAW terkadang membaca yang ini dan juga membaca yang itu. Ini termasuk ittiba'. Ya, termasuk kesempurnaan di dalam mengikuti sunnah Nabi SAW, dan tentunya di dalamnya ada ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah. Karena kalau seseorang hanya mengamalkan satu saja, maka berarti dia tidak mengamalkan yang lain. Dan ini dikhawatirkan tentunya dia akan lupa, berbeda dengan orang yang terkadang membaca ini, terkadang membaca itu, dia akan hafal semuanya. Kemudian di antara yang kita lihat ketika seseorang hanya mengetahui satu sunnah saja, ketika dia melihat orang lain membaca bacaan yang tidak biasa dia baca, menganggap bahwasanya itu adalah sebuah kesalahan. Ini adalah termasuk misalnya mengatakan ini adalah bid'ah. Padahal itu adalah sunnah juga. Itu adalah diajarkan oleh Nabi SAW juga. Cuma karena kita hanya mengamalkan satu saja, sehingga kita lupa bahwasanya di sana ada lafaz yang lain. Ketika ada orang lain yang mengamalkan amalan tersebut, kita menganggap itu adalah bukan ajaran Rasulullah SAW. Nah, Allah Ta'ala a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Demikianlah Bu Rosmi yang bertanya, jazakillah khairan wa barakallahu fiik. Semoga bermanfaat. Dan kembali kita jawab angkat penelpon Ustaz dari Mas Fatoni di Jember. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fatoni. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Ya, silakan pertanyaannya. Pertanyaan pertama, apakah rokok itu diharamkan? Dan jika haram, mengapa rokok itu diharamkan, Ustaz? Ya. Ya. Ada dua pertanyaan, Ustaz. Iya, ini Mas Fatoni dari Jember. Ya. Umurnya berapa? 11 tahun. 11 tahun. Ya. Masya Masya Allah. Kelas 5 SD. Ya. Masya Allah. Masya Pinter ya. 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 Baik, pertanyaannya satu. Pertanyaan kedua, Ustaz. Ada yang kedua? Ya. Dalam kitab Aqidatul Awam itu tercantum bahwa sifat Allah yang wajib diketahui oleh orang mukallaf itu ada 20 sifat. Dan bolehkah kita hanya menghafalkan sifat-sifat Allah, sedangkan artinya, lawannya, dan dalilnya itu tidak dihafalkan, Ustaz? Diulang pertanyaan yang kedua. Ya. Pelan-pelan. Di dalam kitab Aqidatul Awam itu tercantum bahwa sifat Allah yang 20 sifat yang wajib diketahui oleh orang mukallaf itu ada 20 sifat, Ustaz. Dan bolehkah kita hanya menghafalkan sifatnya tanpa artinya, dalilnya, dan lawannya, Ustaz? Ya. Ya. Cukup? Ya. Ya. Terima kasih ya. Ya. Mas Fatoni. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan. Barakallahu fiikum wa fi walidaykum. Semoga Allah SWT memberkahi Dek Fatoni dan juga kedua orang tuanya. Yang pertama adalah tentang masalah apa tadi, sampai lupa. Rokok Ustaz. Masalah rokok. Masalah rokok apa hukumnya? Kalau kita melihat dalil dari Al-Quran maupun Sunnah Nabi SAW, dan kita melihat keadaan rokok itu sendiri, maka sebagaimana yang disimpulkan oleh para ulama bahwa rokok ini hukumnya adalah haram. Yang pertama, Allah SWT mengatakan wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah. Janganlah kalian memasukkan diri kalian ke dalam kebinasaan.
Dan Allah SWT mengatakan wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Dan rokok dengan penjelasan dari para dokter dan para ahli, ini adalah sesuatu yang membunuh, sesuatu yang membinasakan, sesuatu yang merusak kesehatan. Banyak mudaratnya, banyak penyakit yang ditimbulkan oleh rokok ini. Allah SWT melarang kita untuk membunuh diri kita sendiri, dan Allah melarang kita untuk memasukkan diri kita sendiri ke dalam kebinasaan. Kemudian juga Allah SWT melarang kita untuk menyia-nyiakan harta. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan, innallaha yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya Allah meridai untuk kalian 3 perkara dan membenci dari kalian 3 perkara. Di antara 3 perkara yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Dan orang yang merokok maka dia telah menyia-nyiakan hartanya yang seharusnya bisa dia gunakan untuk bersedekah, bisa digunakan untuk membeli barang yang bermanfaat, akan tapi dia gunakan untuk membeli barang yang justru merusak kesehatan dia dan merusak tubuhnya, menimbulkan penyakit. Dan Nabi SAW mengatakan, la darara wa la dirar. Tidak boleh kita memudarati diri sendiri dan juga tidak boleh kita memudarati orang lain. Dan kita tahu bahwasanya orang yang merokok dia telah selain memudarati dirinya sendiri, dia juga telah memudarati orang lain. Karena asap yang keluar ketika dia merokok, dia berada di dekat orang, berbincang dengan orang lain, di tempat umum, ini bukan hanya dia saja yang merasakan asapnya, tapi orang yang ada di sekitarnya pun terkena imbasnya, terkena dampaknya. Ketika mereka menghisap asap tadi, itu akan memudaratkan diri mereka. Banyak penyakit paru yang disebabkan oleh asap dari para perokok. Padahal orang tadi bukan perokok, tapi karena dia mungkin sering naik bis atau berada di tempat umum atau di kantor misalnya yang banyak teman-teman yang merokok, akhirnya dia pun meskipun dia sendiri nggak merokok terkena dampaknya pada kesehatannya. Nabi SAW mengatakan la darara wa la dirar. Tidak boleh memudarati diri sendiri dan juga tidak boleh memudarati orang lain. Ya, banyak cerita di mana seorang bapak dia pecandu rokok. Ternyata yang terlebih dahulu meninggal adalah istrinya. Ya, setelah dicek, setelah diteliti, ternyata sebabnya adalah karena sang istri sebagai perokok pasif, terkena berbagai penyakit dengan sebab dia berada di rumah yang sang suami dia adalah seorang perokok berat. Tentunya ini adalah sesuatu yang buruk dan sesuatu yang tidak baik. Karena sebab dalil-dalil ini, oleh karena itu para ulama menyimpulkan bahwa rokok ini adalah sesuatu yang diharamkan. Semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada kita semuanya dan memudahkan saudara-saudara kita yang masih menghisap rokok dan masih memiliki kebiasaan merokok. Semoga Allah SWT memudahkan mereka untuk meninggalkan perkara yang haram yang satu ini. Kemudian yang kedua tentang masalah sebagian yang disebutkan di sebuah kitab akidah
yang di situ diajarkan tentang bahwa nama Allah, sifat-sifat Allah yang jumlahnya 20, bagaimana seandainya kita menghafalnya saja, akan tapi kita tidak mengamalkan atau kita tidak meyakini apakah yang demikian diperbolehkan. Yang perlu kita sampaikan di sini, kalau memang tidak ada keperluan dan tidak ada hajat, tentunya yang harusnya kita lakukan adalah menghafal, mempelajari akidah yang benar. Dan akidah yang benar adalah akidah yang berdasarkan Al-Quran dan juga Sunnah dengan pemahaman para salaf. Termasuk diantaranya dalam masalah menetapkan nama dan juga sifat Allah Azza wa Jalla. Nama-nama Allah SWT ini adalah sangat banyak yang kita ketahui di dalam Al-Quran dan Sunnah, itu hanya sebagian saja. Di sana ada nama-nama Allah SWT yang belum Allah SWT ajarkan atau tidak diajarkan kepada kita, tapi disimpan oleh Allah SWT di dalam ilmu ghaib. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW mengatakan, awista'tharta bihi fi ilmil ghaib indak, atau nama yang engkau simpan di dalam ilmu ghaib di sisimu. Menunjukkan bahwasanya di sana ada nama-nama Allah Azza wa Jalla yang tidak diajarkan kepada kita, tetapi disimpan oleh Allah SWT dalam ilmu ghaib. Dan setiap nama itu mengandung sifat. Minimal satu sifat. Setiap nama itu mengandung sifat. Kalau di sana ada nama-nama yang tidak kita ketahui, padahal setiap nama itu mengandung sifat, berarti di sana ada sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, dan itu adalah sifat-sifat kesempurnaan yang belum kita ketahui. Lalu bagaimana seseorang kemudian dia membatasi sifat Allah dengan sekian dan sekian? Sehingga kita sampaikan bahwasanya tentunya kalau tidak ada di sana hajah, maka seseorang menghafal sesuatu yang hak. Silakan menghafal misalnya Asmaul Husna yang berdasarkan dalil tentunya, karena di sana ada mungkin selebaran yang berisi tentang Asmaul Husna, tetapi ternyata tidak semuanya ada dalilnya. Nah, kita menghafal Asmaul Husna yang memang ada dasarnya. Demikian pula mempelajari nama dan juga sifat Allah dengan kaidah-kaidah yang benar yang telah ditulis dan dijelaskan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun seperti yang disebutkan dalam pertanyaan tadi, ya, tentang menghafal sifat-sifat yang dengan jumlah tertentu yang disebutkan dalam kitab tertentu, tapi tanpa kita meyakini sifat-sifat tersebut, maka kalau memang yang di sana ada hajah, misalnya sekolah di sebuah sekolah atau belajar di sebuah sekolah, dan ternyata di situ diharuskan untuk menghafalnya. Kalau tidak menghafalnya, maka dia tidak akan lulus misalnya dari sekolah tersebut, atau akan memudarati dia dalam pelajaran dan juga sekolahnya. Maka wallahu ta'ala alam, kalau hanya sekedar seseorang menghafalnya dan dia supaya dia lulus dalam pelajaran tertentu, tidak masalah. Dan orang tua dalam hal ini harus menjelaskan dengan sebaik-baiknya dan diulang-ulang bahwasanya akidah yang benar bukan demikian. Akidah yang benar adalah seperti ini dan seperti ini. Dijelaskan supaya anak tersebut tidak menganggap bahwasanya apa yang dihafal ini adalah kebenaran yang harus diyakini dan harus dibela. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Jazakallah khair Ustaz. Demikianlah Dek Fatoni, semoga apa yang ditanyakan dan apa yang dijawab oleh Ustaz bermanfaat, dan semoga Allah menjadikan Dek Fatoni ini menjadi anak yang soleh.
Baik, kembali kita angkat penelpon Ustaz. Ada Pak Ali di Medan Ustaz. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak pertanyaannya. Ya, ini Mas. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Silakan Pak Ali. Ya, ini begini Ustaz. Saya ada membaca suatu hadis. Ya, apa katanya yang berwudu disempurnakan sesuai dengan syariat, lantas dia sholat 2 rakaat, maka surga bagiannya. Apakah itu hadisnya sahih atau dhaif Ustaz? Dan kita melaksanakan itu Ustaz, misalnya masjid dengan tempat wudhu kita ada jarak kira-kira katakanlah 20 meter. Jadi di antara dari kita ngambil wudhu ke masjid jalan kaki, kita berjumpa dengan kawan, mengucapkan Assalamualaikum. Apakah lantas kita masuk ke dalam masjid, sholat 2 rakaat? Apakah itu diperbolehkan atau tidak Ustaz? Satu. Yang kedua Ustaz, Antum tulis. saya pernah membaca firman Allah, Koda naro taqalluba wajhika dan seterusnya, dan bahasa Indonesia artinya kira-kira lebih kurang Ustaz, kami melihat wajahmu Muhammad sering mengadahkan ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Yang saya tanyakan di sini Ustaz, kata kami. Sebutnya kami itu bagaimana? Apakah banyak? Bagaimana itu Ustaz? Saya agak bingung itu Ustaz, kata kami itu. Ya. Kami palingkan wajahmu Muhammad katanya. Jadi berarti kalau dalam bahasa Indonesia, kami itu kan lebih dari satu. Ya. Nah, ini yang mau saya tanyakan Ustaz. Tolong penjelasan Ustaz. Jadi saya bingung masalah itu Ustaz. Baik. Terima kasih. Cukup, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan yang pertama tentang kebenaran hadis yang berisi tentang keutamaan orang yang menyempurnakan wudhu, dan bahwasanya dia apabila menyempurnakan wudhu akan masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Uqbah bin Amir, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawaddau fayublighu aw fayusbighu al-wudu'a thumma yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu illa futihat lahu abwabul jannati ats-tsamaniyah." Yang artinya beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak ada di antara kalian seseorang yang berwudu kemudian dia menyempurnakan wudunya. Menyempurnakan wudunya, ya disempurnakan bagaimana sesuai dengan sunnah Nabi SAW yang bisa dia lakukan berupa perkara-perkara yang sunnah ketika wudu dia lakukan. Kemudian dia mengatakan setelah selesai berwudu, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Ya, bukan hanya berwudu saja, tapi setelahnya dia lengkapi, dia sempurnakan dengan membaca zikir ini, yaitu membaca 2 kalimat syahadah. Kecuali akan dibukakan baginya 8 pintu surga. Nah, ini menunjukkan tentang keutamaan orang yang menyempurnakan wudu kemudian dia membaca zikir tersebut. Akan dibukakan baginya 8 pintu surga, yadkhulu min ayyiha syaa. Dia akan masuk dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Ini menunjukkan tentang bahwa apa yang dia lakukan ini merupakan sebab masuknya seseorang ke dalam surganya Allah. Bahkan diberikan kemuliaan oleh Allah Azza wa Jalla di sini dengan disuruh memilih, dipersilakan untuk memilih dari mana dia akan memasuki surganya Allah Azza wa Jalla. Ini pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua tadi tentang masalah Firman Allah Ustaz. Atau seringkalinya Allah menggunakan kata kami dalam Al-Quran. Iya, tadi ada yang pertanyaan kedua. Naro taqallubaka wajhika fis Iya. sama.
tentang masalah masuk ke dalam masjid, tahiyatul masjid tadi. Oh, Antum catat? yang diajak obrol teman. Iya. Gimana Jadi, tadi? Beliau setelah berwudu tadi, ketika di perjalanan mungkin menyapa temannya, Ustaz. Iya. Nah, itu apakah setelah menyapa teman kemudian masuk masjid sholat, apakah itu masih dapat keutamaan seperti dalam hadis itu? Atau terputus itu karena ada obrolan tadi, Ustaz? Iya. Ini mungkin yang dimaksud bukan hadis yang tadi kita sebutkan. Wallahu ta'ala a'lam. Seandainya seseorang dia pergi ke masjid dalam keadaan dia berwudu dan tidak mengeluarkan dia dari rumahnya kecuali ingin melakukan sholat, ya tidak melakukan perkara-perkara yang sia-sia, maka hendaklah dia segera, artinya kalau dia sudah sampai masjid dan di perjalanan kalau di sana ada perkara-perkara yang tidak perlu, maka jangan dia lakukan, termasuk di antaranya adalah mengobrol. Jadi dia fokus dalam beribadah. Ketika sudah sampai masjid, langsung dia melakukan apa yang disunahkan ketika seseorang masuk ke dalam masjid dan menunggu sampai sholat ditegakkan. Ini yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. Nah, kemudian yang ketiga adalah tentang masalah firman Allah Azza wa Jal, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Di mana di sini Allah SWT menggunakan kata kami. Kami telah melihat bolak-baliknya wajahmu memandang ke langit. Dan ini bukan hanya dalam ayat ini saja, banyak di dalam Al-Quran Allah SWT menggunakan kata kami. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Bagaimana penjelasan para ulama tentang permasalahan ini? Padahal kita tahu bahwasanya Allah SWT dialah yang Maha Esa. Allah SWT adalah Al-Ahad, dialah Al-Wahid. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali Allah. Dan Allah mengatakan innama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Lalu mengapa dalam beberapa ayat atau banyak ayat Allah SWT menggunakan kata kami? Kalau kita kembali kepada bahasa Arab dan kaidah-kaidah yang ada di dalam bahasa Arab, orang Arab terkadang menggunakan kata kami padahal hanya satu orang, tapi menggunakan kata kami dengan tujuan untuk mengagungkan diri sendiri. Ini adalah sebuah uslub atau sesuatu yang dipakai dalam bahasa mereka. Jadi satu orang tapi dia mengatakan kami atau mengatakan kita, dan maksudnya adalah ingin mengagungkan diri sendiri. Contoh misalnya ada orang atau seorang raja atau seorang penguasa, dia mengatakan kepada orang lain atau ketika dia berbicara dengan utusan dari negeri yang lain atau dari kerajaan yang lain, dia tidak mengatakan saya, tapi dia mengatakan kami. Kami telah melakukan demikian, kami telah melakukan demikian, atau kami telah menulis surat kepada rajamu misalnya. Padahal yang menulis surat adalah satu orang saja, tapi beliau mengatakan kami, dan tujuannya adalah untuk membesarkan diri atau mengagungkan diri. Nah, ini dipakai dalam bahasa Arab. Dari situ kita mengetahui bahwa ketika Allah SWT menggunakan kata kami di dalam Al-Quran, bukan berarti Allah SWT lebih dari satu. Tapi yang dimaksud di sini adalah untuk pengagungan. Allah SWT mengagungkan diri sendiri. Dan dialah yang maha besar. Dialah yang maha agung. Nah, dan uslub yang seperti ini
sebenarnya juga dipakai dalam bahasa kita ya. Dalam bahasa Indonesia sendiri terkadang seseorang dan dia satu orang tapi dia menggunakan kata kami, dan maksudnya wallahu taala a'lam sama, yaitu untuk membesarkan diri atau mengagungkan diri di hadapan orang lain. Wallahu taala a'lam. Nah, Jazakallah khair Ustaz. Demikianlah Bapak Ali, semoga bermanfaat dan semoga Allah selalu memberikan hidayah dan taufik kepada Bapak Ali, keluarga dan para pemirsa semuanya. Kembali kita angkat penelpon yang sudah bergabung Ustaz. Ada Ibu Rosmini di Pacitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rosmini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan pertanyaannya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menyambung pertanyaan kami beberapa waktu yang lalu itu. Ya. Doa sholat duha itu kan dibaca 100 kali yang Allahumma ghafirli waktu pengolah itu. Yang saya maksud kalau baru mulai berdoa itu memakai awalan berdoa seperti bismillah dahulu terus Allahumma termasuk itu awal itu bagaimana? Apa langsung saja Allahumma ghafirli begitu apa terus bagaimana? Ya. Juga berdoa sesudah sholat itu juga pakai awalan apa enggak? Saya kadang-kadang itu ya pikir-pikir katanya semua perbuatan baik itu kalau tidak diawali dengan basmalah terputus dari rahmat Allah. Tapi kadang-kadang yang memakai basmalah itu sudah ada tuntunan sendiri. Itu berhubung kami kurang sekali tentang pengetahuan agama kami, maka saya kadang ya mikir-mikir bisa apa enggak seperti ini. Saya pikir-pikir begitu. Ya. Terus yang kedua, doa sholat duha juga yang pernah kami lakukan atau pernah saya amalkan Allahumma inna duha uka wal baha uka wal jamal samaluka dan seterusnya. Itu apa ada hadisnya yang sahih atau bagaimana? Apa bisa diamalkan apa bagaimana? Kedua-duanya bisa diamalkan apa enggak? Cukup sekian. Barakallahu Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tentang masalah doa yang kita baca setelah sholat duha, Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Maka tentunya kita meniru apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Karena yang namanya ibadah ini adalah tauqifiyah. Kita terima jadi apa yang dilakukan oleh Nabi dan merupakan petunjuk beliau, itulah yang kita lakukan. Kalau tidak ada maka jangan kita menambahi. Beliau hanya mengajarkan Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Maka itu saja yang kita baca tanpa kita menambahkan bismillahirrahmanirrahim Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Langsung kita mengatakan doa tersebut. Wallahu taala a'lam. Demikian pula ketika seseorang ingin berdoa sekali-kali setelah sholat. Karena sebagaimana yang kita tahu bahwa setelah sholat ini adalah waktu untuk berzikir. Adapun berdoa maka ini dilakukan oleh seseorang dan diperbanyak ketika dia dalam keadaan sholat, yaitu ketika dalam keadaan sujud dan sebelum salam. Maka ini adalah dua waktu yang mustajab untuk berdoa dan itu di dalam sholat. Adapun setelah sholat maka yang disunahkan adalah memperbanyak zikir, yaitu zikir yang tentunya diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana seandainya seseorang ingin berdoa setelah sholat, yaitu sewaktu-waktu setelah sholat 5 waktu dia ingin berdoa, tidak masalah. Mungkin seseorang sedang memiliki hajat tertentu sehingga di dalam sholatnya dia berdoa kepada Allah, dan setelah sholat dia juga ingin berdoa lagi kepada Allah, tidak masalah. Seseorang berdoa, apakah diharuskan dia untuk membaca basmalah terlebih dahulu? Wallahu taala alam. Di sini yang termasuk yang disunahkan ketika berdoa adalah seseorang pertama dia memuji Allah SWT, bisa dengan menyebutkan nama-nama Allah
menyebutkan sifat-sifat Allah, kemudian dia membaca salawat untuk Nabi SAW. Kemudian setelah itu baru dia berdoa, meminta apa yang dia inginkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang termasuk adab-adab di dalam berdoa. Adapun ketika seorang akan setiap kali dia akan berdoa membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka setahu ana yang demikian tidak ada tuntunannya, wallahu taala a'lam. Kemudian yang kedua tadi, yang apakah boleh mengamalkan doa yang setelah salat duha, Allahumma inna duha? iya, setahu ana yang demikian tidak sahih dari Nabi SAW. Dan sebagaimana tadi disampaikan bahwa yang namanya ibadah ini adalah tauqifiyah. Kita butuh dalil yang sahih. Dan sekarang kita sudah mengetahui tentang yang demikian, dan bahwasanya ibadah ini tidak sembarangan, bukan hanya sekedar kita melihat maknanya dan itu baik kemudian kita amalkan, tapi kita lihat kembali kepada dalil. Dan alhamdulillah kita sudah belajar bersama bahwa doa yang sahih dari Nabi SAW setelah salat duha adalah Allahumma ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Adapun zikir yang tadi disebutkan wallahu taala alam, yang demikian perlu dalil yang sahih. Nah, Jazakallah khairan Ustaz. Demikianlah Bu Rosmini, jazakallah khairan wa barakallahu fiik atas pertanyaan dan semoga bermanfaat. Dan kita bacakan pertanyaan Ustaz yang sudah ada di website dari Muhammad Ilham Ustaz di Jawa Barat, Kabupaten Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, sebagian orang Islam ada yang mengatakan seperti ini saat marah atau sedang bercanda. Mungkin Allah memaafkanmu tetapi aku tidak. Apakah ucapan tersebut dibenarkan Ustaz? diulang pertanyaannya. Ucapan seorang ketika marah, mungkin Allah memaafkanmu tetapi aku tidak. Apakah ucapan ini dibenarkan Ustaz? Ya, ketika dia marah kepada orang lain dan mengatakan mungkin Allah memaafkanmu tapi aku tidak. Allah musta'an. Seseorang hendaklah dia memiliki akhlak yang baik yang telah diajarkan di dalam agama kita, yaitu menjadi seorang yang memiliki sifat hilm dan memiliki sifat al-afu. Al-afu yang dimaksud dengan al-hilm adalah tidak mudah marah. Dan ini adalah sifat yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, dan di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Halim. Allah Subhanahu wa taala dimaksiati oleh makhluknya, dan Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Halim, tidak mudah marah. Dan di antara sifat yang dicintai oleh Allah adalah Al-Afu, yaitu senang memaafkan orang lain. Allah telah memuji orang-orang yang bertakwa karena mereka memiliki sifat ini. Allah mengatakan wal 'afina 'anil nas. Dan mereka adalah orang-orang yang senang memaafkan orang lain. Siapa yang tidak pernah berdosa, termasuk diri kita sendiri? Bahkan apa yang kita lakukan dan dosa kesalahan yang kita lakukan kepada Allah itu lebih banyak daripada kesalahan yang dilakukan oleh orang lain kepada kita. Tapi Allah SWT memaafkan kita. Allah SWT tidak marah kepada kita. Kalau memang demikian, harusnya seseorang menjadi orang yang suka memaafkan kepada orang lain. Karena dia senang dan cinta apabila dia dimaafkan dan tidak dimarahi oleh Allah SWT, maka hendaklah dia menjadi orang yang suka memaafkan orang lain. Adapun seorang mengatakan mungkin Allah memaafkan dirimu tapi aku tidak, maka tentunya ucapan yang demikian adalah ucapan yang tidak sepantasnya dilakukan oleh seseorang yang dia mengharapkan ampunan dan dia juga mengharapkan maaf dari Allah SWT. Wallahu ta'ala a'lam. Nah.
Jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Tersisa beberapa menit Ustaz. Mungkin kita bacakan satu pertanyaan lagi Ustaz ya. Ada akhwat dari Cirebon, Jawa Barat. Nah, Bismillah, izin bertanya Ustaz. Apakah benar apabila seorang anak meninggal dunia sebelum baligh, masih dalam kandungan akan membawa kedua orang tuanya masuk surga? Jazakallah khair. dia meninggal sebelum balik. Nah, apabila seseorang mendapatkan musibah, meninggalnya anaknya dalam keadaan dia belum balik, maka ini bisa menjadi sebab anak tersebut menjadi orang yang akan memberikan syafaat bagi orang tuanya di hari kiamat, sebagaimana dalam hadis yang disebutkan bahwasanya kelak anak tersebut akan memegang orang tuanya dan dia tidak akan melepaskan pegangan tadi sampai orang tuanya masuk bersamanya di dalam surga, karena anak tersebut dia meninggal dalam keadaan tidak memiliki dosa. Dia tidak akan melepas orang tuanya sampai dimasukkan bersamanya di dalam surga. Tentunya ini adalah keutamaan yang besar, dan para ulama menyebutkan ini ada syaratnya, itu apabila seseorang ketika dia mendapatkan musibah tersebut dia bersabar. Ketika dia mendapatkan musibah meninggalnya anaknya, maka dia bersabar, meminta pahala dari Allah dan tidak melakukan sesuatu yang menunjukkan bahwa dia tidak ridha dengan takdir Allah, atau dia menggerutu dan tidak bersabar dengan takdir Allah. Nah, wallahu taala a'lam. Tapi Ustaz, demikianlah perjumpaan kita malam hari ini Ustaz. Kami ucapkan jazakallahu khairan barakallahu fiik atas waktu dan ilmunya Ustaz. Barakallahu fiik. Semoga kita dapat kembali berjumpa di lain kesempatan. Amin. Jazakumullah khairan. Wa iyyakum. Demikianlah para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, tadi adalah pertanyaan terakhir kita pada kesempatan malam hari ini. Kami ucapkan mohon maaf kepada para penelpon yang mungkin tidak sempat kami angkat, atau pertanyaan-pertanyaan di website yang tidak sempat kami bacakan. Tapi Anda dapat terus menyaksikan live interaktif Fatwa TV di Fatwa TV ya tentunya, dari hari Senin hingga Jumat. Dan bagi Anda yang ingin mengetahui informasi seputar Fatwa TV dan Dewan Fatwa Paripurna Al-Irsyad, Anda dapat mengunjungi website kami di www.dewanfatwa.com. Dan akhirnya semoga apa yang Ustaz sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau Dia bisa nanya bolak-balik harokat Terima kasih seperti Bapak. pada surat Assalamualaikum An-Nisa warahmatullahi wabarakatuh. 164.